Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wani Darmawan dalam YouTube channel Wani Darmawan Bercerita. Nah, kali ini saya akan bercerita kembali tentang buku-buku saya. Yang sekarang ini adalah buku yang keenam yang sudah saya tulis, yaitu buku tentang kumpulan lakon monolog yang saya beri tajuk Sampai Depan Pintu. Nah, apa yang terjadi dengan proses di balik penulisan buku ini? Kenapa saya menulis kumpulan monolog? Jadi begini teman-teman. Jauh sebelum buku ini terbit, saya juga sudah sering untuk diajak menjadi juri monolog di berbagai kota, berbagai daerah, tingkat mahasiswa, tingkat SMA, atau tingkat umum. Nah, di dalam setiap penyelenggaraan lomba monolog itu, seringkali saya menjumpai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi begini, seringkali peraturan panitia dengan kenyataan yang di lapangan ini sering nggak ketemu, ada sesuatu yang crossing di sana, ada masalah. Jadi begini, misalnya juri menentukan bahwa durasi monolog antara 15 sampai 20 menit. Tetapi naskah yang ditawarkan atau naskah yang dibebaskan peserta untuk memilih sendiri dibaca saja sering lebih dari 30 menit. Apa yang terjadi? Tentu saja yang terjadi adalah teman-teman para aktor, para mereka yang lomba ini ya memangkas semaunya sendiri teks-teks yang sudah ada. Buat saya ini perlakuan yang tidak etik atas karya sastra. Melanggar hak cipta, tidak izin, dan juga memotong-motong sebanyak dan semaunya sendiri. Nah, seringkali ini terjadi. Juri dihadapkan pada kenyataan yang seperti ini. Kemudian saya punya inisiatif untuk menuliskan lakon-lakon monolog dalam durasi yang pendek, yang sekitar 15-20 menit begitu. Tentu saja dengan maksud memberikan tawaran teks-teks lain di luar yang sudah ada. Saya tulis mulai Juni 2016 hingga Juni 2017. Rentang waktu itu saya bisa menulis sekitar 80 monolog. Tetapi kemudian terpikir mendistribusikannya tidak sekaligus. Saya pilih-pilih dan akhirnya terkumpullah 31 monolog di dalam buku ini. Kemudian prosesnya saya meminta saudara Abdi Karya, teatrawan muda itu, saya minta kepada dia untuk mau menyunting buku ini. Kemudian oleh Abdi disunting, dikumpulkan. Kemudian juga di dalam prosesnya saya memohon kepada Mas Nanoriantiarno dari Teater Koma agar mau memberikan tulisannya sebagai pengantar di dalam buku ini. Jadilah kemudian seperti yang teman-teman lihat, buku kumpulan monolog Sampai Depan Pintu. Tetapi sebelum buku ini terbit, karena saya waktu itu sering mengunggah beberapa teks di FB, nah teman-teman tahu bahwa saya sedang menulis teks monolog. Nah, akhirnya oleh beberapa teman-teman diapresiasi atau dimainkan. Misalnya oleh teman dari SMKN 12 Surabaya atau Pak Yantoro sendiri, teatrawan dari Jogja itu, dia memainkan 2 lakon saya dalam waktu yang berbeda. Satu Samurai Sakate, yang satunya lagi adalah The Amazing Superman. Nah, Samurai Sakate ini sebetulnya waktu itu saya tulis dengan durasi sama seperti yang saya sampaikan tadi, antara 15 sampai 20 menit. Tapi karena keinginannya Pak Yantoro bahwa naskah itu kurang panjang, kemudian saya rewrite, menuliskannya lagi hingga mungkin sekitar 25, dan ketika dimainkan lebih dari 30 menit Samurai Sakate itu. Nah, kemudian di dalam perjalanannya
Buku ini juga pernah saya launching di dalam forum Festival Monodrama Nusantara. Sebuah acara tentang monodrama yang diikuti oleh 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Itu terjadi sekitar akhir tahun 2017. Di sana saya launching dan saya memberikan workshop juga tentang penulisan, dan ada satu naskah yang dimainkan tidak dengan aktor, tetapi dimainkan oleh seorang violis namanya Eko Balung. Jadi naskah itu direinterpretasi kemudian dimainkan dengan biola. Ketika buku ini saya cetak 500 eksemplar, diterbitkan oleh One The Project, penerbit One The Project. Kemudian terjuallah, banyak teman-teman yang membeli dan membacanya, dan kemudian saya mendapatkan feedback bahwa font di dalam buku ini terlalu kecil. Baiklah, setelah saya menunggu 500 eksemplar habis, kemudian buku itu saya cetak ulang dalam format yang sedikit berbeda. Covernya beda, ukuran font beda, yang menyebabkan ukuran buku jadi beda. Nah, ini tampilan baru yang diterbitkan oleh penerbit Garuda Waca dan juga bekerja sama dengan penerbit One The Project. Dengan buku ini, tentu saja sebagai penulis, saya berharap saya bisa memberikan tawaran teks-teks di antara teks-teks yang sudah ada. Dan teman-teman tahu, ada yang lebih membahagiakan saya ketika saya menawarkan cerita-cerita ini, yaitu teman-teman tidak perlu bersikap sebagai koruptor, sebagai kreator. Artinya tidak perlu memangkas, tidak perlu memotong, menghajar habis teks, karena naskah-naskah di dalamnya sudah berdurasi yang saya asumsikan cukup tepat untuk lomba atau untuk mereka para pembelajar, kecuali bahwa teman-teman tidak puas dengan teks ini. Begitu teman-teman, salah satu buku yang saya sayangi ini. Kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan dalam cerita mungkin tentang pengalaman saya bermain teater, bermain film, atau tentang seseorang yang saya kagumi, yang menginspirasi di dalam perjalanan hidup saya. Begitu teman-teman, sampai ketemu, salam bercerita.